Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Sendang Ayu. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023, bidang studi pendidikan agama Islam, dengan nomor induk mahasiswa 1870 2132 30 340 di Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja periode 6 tahun 2023 dengan tema Asmaul Husna. Berikut video pembelajaran saya, mohon masukan dan saran agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapin duanya. Apa baris dua aja ada belakang. Siapin apa? Saya. Kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Terima kasih. Sehat semua kan? Sehat. Masih semangat? Mari. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sudah siap? Siap. Sekali lagi. Yes, stop. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Menuntut ilmu. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya hitungan ketiga, mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran tentang materi hari ini, tentunya Bapak akan bertanya lebih dahulu ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Oh, ada lagi? Ya, bagus, 100 nilainya. Ada lagi? Mungkin semuanya jawabannya sama, bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Baiklah, anak sekalian, tentunya kalian masih ingat nama-nama Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa nama-nama Allah itu ada yang tahu? Ya. Nah, coba yang lebih keras. Asmaul Husna. Ya, bagus. Mungkin ada yang lain. Ke tengah, Bayu. Apa jawaban Bayu? Nama-nama Allah yang baik? Bayu? Jawabannya adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, baiklah. Kemudian tentunya Asmaul Husna itu sudah kita kenal. Jumlahnya ada berapa? Ya, ada berapa? 99. Luar biasa. Tangan buat. Anak sekalian, materi kita berkaitan Asmaul Husna agar hidup kita lebih dekat sama Allah. Supaya hidup kita lebih dekat sama Allah, agar iman kita lebih meningkat, kita juga harus mempelajari tentang Asmaul Husna. Sebab Asmaul Husna itu jika kita baca, maka dia akan memberikan ilmu yang bermanfaat terhadap kehidupan kita. Kita bisa mencontoh apa yang ada di Asmaul Husna. Contoh, misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah itu luar biasa. Ada yang sanggup menghitungnya. Dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai sekarang, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kita wajib juga mencontoh kasih sayangnya Allah. Allah menyayangi kita, menyayangi tumbuhan. Seperti kalian, adakah yang menyayangi temannya? Ada. Saling menyayanginya. Kita mencontoh. Maka untuk materi hari ini berkaitan dengan Asmaul Husna, kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna. Tentunya Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah Al-Qawiyu. Untuk mempelajari tentang Asmaul Husna itu akan Bapak tayangkan tentang gambar-gambar Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Dari 99 Asmaul Husna, hanya 5 yang akan kita pelajari. Tentunya kalian harus bisa, setelah belajar ini nanti, kalian harus bisa apa? Bisa menyebutkan pengertian Asmaul Husna, bisa mendefinisikan apa itu Asmaul Husna. Bahkan suatu saat kalian bisa menulis tentang kaligrafi Asmaul Husna. Siap? Siap. Perhatikan, akan Bapak tayangkan tentang Asmaul Husna yang judulnya lebih dekat dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Kalau nama Allah itu ada 99. Kalau nama kalian mungkin lebih dari 99. Satu anak namanya bisa banyak. Contoh mungkin di sini namanya Rohim. Di kelas ini ada Rohim, di kampung lain ada Rohim. Di kelas ini ada Muhammad Yunus, ada Muhammad siapa lagi? Muhammad Bayu ya. Nah, maka kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna lebih dekat dengan nama-nama Allah. Akan saya tayangkan di gambar, perlu kalian perhatikan dengan baik. Dan harus tujuan kita pertama adalah meyakini Asmaul Husna. Yakin nggak dengan Asmaul Husna? Yakini Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qawiyu. Apa yang pertama? Al-Qawiyu. Yang kedua? Al-Qayyum. Yang ketiga? Al-Muhyi. Yang keempat? Al-Muhyi. Yang kelima? Al-Aziz. Kalian harus betul-betul yakin. Yakin itu seyakin-yakinnya. Al-qawlu bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan. Diucapkan dengan mulut, diyakini dalam hati, dilakukan dalam bentuk perbuatan. Jangan ngomong aja, aku yakin, tapi kita tidak meyakini, hanya di mulutnya saja yakin.
yakin. Gue senang karo aku, senang. Padahal hatinya tidak. Nah, itu harus serasi. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dilakukan dalam bentuk perbuatan. Kalau kita yakin sama Allah. Untuk melakukan dalam bentuk perbuatan, yaitu melakukan amal ibadah. Caranya bagaimana? Dengan menyebut nama Asmaul Husna tadi, dengan sholat, dengan beramal, itu dalam bentuk perbuatan. Seperti kalian membantu orang tua itu perilaku yang harus dilakukan dalam bentuk perbuatan. Membantu orang tua. Jangan ditanya, kamu membantu orang tua? Ya, tapi tidak melakukan karena tidak meyakini ya. Nah, jadi kalau kita berani mengatakan, berani melakukan. Aku sore ngewangnya bola, nyumbah piring. Nah, jangan dalam bentuk omongan saja. Pulang nanti kita lakukan mencuci piring. Saya nanti pulang mau narik membantu orang tua. Pulang sekolah narik dalam bentuk amal perbuatan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita, saya harus bisa apa? Menjelaskan makna Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Seperti tadi disebutkan oleh teman kalian. Asma artinya nama-nama Allah. Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Atau disebut juga nama-nama Allah yang indah. Nama itu adalah doa. Ya. Kalau nemu nama kalian disebut setiap hari. Contohnya namanya siapa? Namanya Wahyu. Temannya selalu menyebut namanya Wahyu setiap hari. Wahyuku, Wahyu. Itu merupakan doa. Betul enggak? Misalnya namanya Siti. Setiap hari dipanggil Siti. Itu artinya doa. Prayogo juga itu Anda menjadi prayoga. Ada yang namanya Kafiruddin. Panggil setiap hari Kafiruddin. Nama dari dalam Al-Quran tapi artinya jelek. Nama itu harus yang baik. Ambil dari nama Al-Quran atau dari nama bahasa Jawa pun yang penting artinya baik. Maksudnya ya, misalnya namanya Joko Widodo. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita. Berikutnya nama Al-Qawiyyu. Apa Al-Qawiyyu? Dialah Allah ya, yang memiliki kekuatan seperti dalam firman Allah. Coba diingat, Allah itu Al-Qawiyyu artinya memiliki kekuatan di atas kekuatan. Kalau manusia kuat, Allah lebih kuat. Kalau manusia kuat mengangkat berapa kintal, Allah lebih kuat. Contohnya, Allah mengangkat bumi dengan mudahnya digoyang. Manusia kuat enggak? Enggak, hanya bisa ngangkat piring. Angkat piring tadi siang makan 2 piring bisa diangkat. Tapi Allah kekuatannya luar biasa. Makanya Allah itu disebut Al-Qawiyyu. Nah, sambil dibaca. Selanjutnya Al-Qawiyyu jelaskan tentang contoh-contohnya ya. Al-Qawiyyu. Terus yang kedua Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Ya. La ilaha illa wal hayyul qayyum. Siapa yang hafal ayat kursi?
Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ya. Pasti hafal. Terus yang ketiga adalah al-muhyi. Al-muhyi artinya maha menghidupkan. Terus yang keempat al-mumit. Al-mumit artinya yang terakhir, yang kelima al-ba'is. Allah maha memberi kekuatan. Baiklah anak sekalian, ini materi yang kita akan pelajari. Maka dari itu kalian membentuk kelompok, ya. Ini sudah terbentuk kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baiklah anak sekalian, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian menjawab secara berkelompok. Akan membagikan satu kelompok, satu lembar untuk didiskusikan, ya. Setelah itu kalian pahami, itu ada lembar kerja peserta didik. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, judul materi pendidikan dengan nama Allah, tulis nama kelompoknya, terus ketuanya, anggotanya, kelas, hari, tanggal hari ini. Amati gambar di bawah ini. Terus tugasnya dari gambar tersebut, dari gambar di atas, diskusikanlah dengan teman kelompokmu. Apa hubungan gambar A dengan gambar B? Nomor 2, Asmaul Husna yang mana yang menggambarkan peristiwa gambar A dan gambar B? Ada yang mau bertanya dari tugas ini? Jadi tugasnya apa hubungannya, ya? Ini kan tentang kematian, yang ini tentang kehidupan. Baru lahir, sebab hidup itu ada 2, mati itu ada 2. Sebelum kita lahir, itu kita di alam kematian, nggak tahu di mana dahulunya. Ya, setelah itu kita masuk dalam perut. Nah, terus lahir itu alam kehidupan. Lalu kita meninggal dunia di alam kubur, kematian. Setelah itu kita akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar, itu alam kehidupan. Setelah itu datang kiamat yang akhir, kita alam kehidupan lagi, surga atau neraka. Mati, hidup, mati, hidup lagi. Mulai sekarang silakan dikerjakan, ya. Ya, silakan. Silakan didiskusikan dengan temannya. Diberikan waktu 25 menit.
Dari kelompok 1 sudah selesai belum? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan dari kelompok 1. Dari gambar, apa hubungan gambar A dan B dengan kelima Asmaul Husna? Hubungan dari kedua gambar tersebut adalah dari seorang bayi yang lahir ke dunia dalam Asmaul Husna yang berarti Al-Muhyi, dan gambar kedua adalah gambar seorang yang telah meninggal dan dalam Asmaul Husna yang berarti Al-Muhyi. Asmaul Husna yang mana yang menggambarkan peristiwa pada gambar A dan B. Contoh Asmaul Husna yang menggambarkan peristiwa A adalah dalam Asmaul Husna Al-Muhyi. Contoh Asmaul Husna yang menggambarkan peristiwa B adalah dalam Asmaul Husna Al-Muhyi. Yang menanggapi kelompok 1? Bagus, kita berikan hapus. Coba kelompok 2 mewakili untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Si siapa? Viva. Ya, coba Ais yang membacakan ke depan hasil diskusinya. Silakan Pak Ais. Sini maju. Sini dibacakan saja hasilnya. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Gambar A berhubungan dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi Maha Menyembuhkan, Al-Qayyum Maha Kuat. Gambar B berhubungan dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi Maha Mematikan. Asmaul Husna Al-Muhyi, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Ya, terima kasih buat kelompok 2. Ada berikan hapus. Diskusi kalian dari pembelajaran ini, dan Bapak akan memberikan lembaran soal secara individu. Ya. Waktunya 10 menit. Oh, yaudah. Sudah selesai ya? Ya, terima kasih. Coba dikumpulkan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Anak-anak sekalian, hasil dari ulangan secara diskusi maupun individu sudah kalian kerjakan dan hasilnya luar biasa. Apalagi yang tugas kelompok jawabannya nilainya 90 semuanya ya. Baik, semangat kalian belajar lebih baik lagi. Anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau menyedihkan? Oh iya, sangat menyenangkan ya. Coba pasti ingat enggak yang menyenangkan itu? Pelajaran apa tadi yang kita pelajari? Pagi itu panjangan dari pendidikan. Tentang apa? Urusnya apa saja? 1. Pertemuan minggu depan
kalian harus lebih bersemangat belajar ya. Ilmu itu dari kecil sampai kalian telah belajar lebih giat di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita ucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memimpin doa kepada ketua kelasnya, doa pulang. Ya, silakan doa. Siap sekali lagi dan sekarang. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa menjawab satu kelompok waktunya baru boleh pulang. Kelompok 3, apa arti Asmaul Husna? Ya. Nama-nama Allah yang baik. Ya, 100 bulan. Thank you.